Pernahkah Anda membayangkan seseorang masuk penjara sebagai manusia, tapi keluar sebagai keledai? Bagaimana mungkin hal aneh seperti itu bisa terjadi? Dan apa sebenarnya yang dilakukan Abu Nawas di balik jeruji besi? Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa klik like, tulis komentar jika Anda suka kisah Abu Nawas, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita lucu penuh hikmah lainnya. Cerita Abu Nawas selalu terkenal dengan kelicikan yang cerdas, humor yang halus, dan kejutan di akhir cerita. Namun kisah kali ini berbeda dari biasanya. Bukan hanya Sultan yang dibuat geleng-geleng kepala, bahkan para penjaga penjara pun tak menyangka apa yang akan terjadi. Tonton dan dengarkan sampai akhir, karena rahasia terbesar cerita ini tidak muncul di awal, dan justru akan membuat Anda tertawa sambil berpikir. Pagi itu kota Baghdad tampak lebih sibuk dari biasanya. Matahari baru saja naik, tapi pasar sudah ramai seperti sarang lebah yang digoyang. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, pembeli menawar dengan suara tinggi, dan unta-unta berlalu lalang seolah ikut belanja. Di tengah keramaian itulah Abu Nawas muncul, berjalan santai sambil bersenandung pelan, seakan dunia ini tidak punya masalah sama sekali. Abu Nawas dikenal warga Baghdad sebagai orang yang aneh tapi menghibur. Kadang ucapannya membuat orang tertawa, kadang membuat orang bingung, dan tidak jarang membuat orang tersinggung. Tapi anehnya, meski sering bikin kesal, nama Abu Nawas selalu dibicarakan. Jika kota ini punya suara, mungkin suara itu akan berkata, kalau Abu Nawas belum muncul hari ini, rasanya ada yang kurang. Pagi itu, Abu Nawas berhenti di dekat kerumunan orang yang sedang ribut. Beberapa pedagang dan pejabat pasar tampak berdebat sengit. Wajah mereka tegang, tangan menunjuk-nunjuk, dan suara mereka saling tumpang tindih. Ada yang bicara soal aturan, ada yang merasa dirugikan, ada pula yang sekadar ikut marah tanpa tahu masalahnya apa. Abu Nawas mendekat, bukan untuk menenangkan, tapi karena penasaran. Dengan gaya khasnya, ia menyelip di antara orang-orang sambil bertanya polos. Maaf, ini sedang bagi-bagi kurma gratis atau sedang lomba teriak? Pertanyaan itu membuat beberapa orang menoleh. Sebagian tertawa kecil, sebagian lagi langsung memasang wajah masam. Seorang pejabat pasar yang berjanggut tebal menatap Abu Nawas dengan kesal. Ini urusan serius. Jangan bercanda di sini. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu berkata santai. Oh, kalau begitu maaf. Saya kira kalau serius, suaranya tidak perlu sampai terdengar ke kota sebelah. Beberapa orang tak kuasa menahan tawa, tapi tawa itu justru membuat para pejabat makin panas. Dalam situasi panas, humor sering dianggap sebagai gangguan, bukan hiburan. Abu Nawas, yang tidak sadar atau pura-pura tidak sadar, terus melontarkan komentar ringan yang justru membuat suasana semakin ramai. Ia melihat timbangan di salah satu lapak dan berkata, "Wah, timbangan ini hebat. Kalau yang menimbang teman sendiri, hasilnya ringan. Kalau yang menimbang orang lain, beratnya bisa dobel." Kalimat itu seperti minyak disiram ke api. Para pedagang saling melirik, pejabat pasar saling tuding, dan suasana yang tadinya hanya ribut kini berubah menjadi kacau. Nama Abu Nawas mulai disebut-sebut, bukan sebagai penonton, tapi sebagai biang kerok. Dia ini sengaja mau membuat onar. Mulutnya terlalu bebas. Orang seperti ini harus diberi pelajaran. Abu Nawas mengangkat kedua tangannya. Loh, saya cuma lewat. Kalau lewat sambil bicara salah, mungkin jalanan ini perlu penutup mulut. Ucapan itu kembali memancing tawa, tapi juga memancing emosi. Tanpa banyak diskusi, beberapa penjaga pasar mendekat. Wajah mereka tegang, langkah mereka berat, seolah membawa kabar yang tidak menyenangkan. Abu Nawas, kata salah satu penjaga, kau diminta ikut kami menghadap penguasa. Abu Nawas mengangguk pelan. Tidak ada perlawanan, tidak ada teriakan. Ia hanya merapikan bajunya dan berkata, baiklah, menghadap lebih cepat lebih baik, supaya tidak kepikiran terus. Orang-orang di pasar terdiam. Ada yang kasihan, ada yang puas, dan ada pula yang bingung. Sebagian berbisik, kali ini Abu Nawas keterlaluan. Sebagian lagi berkata, pasti ada saja akalnya. Dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas berjalan santai di antara para penjaga. Langkahnya ringan, wajahnya tenang, bahkan sesekali ia tersenyum kecil. Salah satu penjaga berbisik ke temannya, kenapa dia kelihatan tidak takut? Temannya menjawab pelan, mungkin karena dia Abu Nawas. Orang seperti dia,
Entah apa yang ada di pikirannya. Sementara itu, Abu Nawas dalam hatinya bergumam. Masalah kecil bisa jadi besar kalau orang-orang lupa mendengar. Tapi tidak apa-apa, kadang keramaian adalah pintu menuju kejutan. Ia sama sekali tidak tahu, atau mungkin sudah menduga, bahwa langkah santainya pagi itu akan membawanya pada sebuah kejadian yang tidak masuk akal, tidak biasa, dan akan menjadi bahan cerita orang-orang selama bertahun-tahun. Dan semua itu baru saja dimulai. Ruang pengadilan istana pagi itu terasa pengap, bukan karena cuaca, melainkan karena suasana. Para pejabat berdiri berbaris dengan wajah tegang, sementara beberapa penasihat saling berbisik seolah takut suaranya terdengar oleh tembok. Di kursi kebesaran, Sultan duduk sambil memijat pelipisnya. Hari itu jelas bukan hari terbaiknya. Abu Nawas berdiri di tengah ruangan dengan posisi santai, bahkan terlalu santai untuk ukuran seseorang yang sedang diadili. Ia sesekali menoleh ke kanan dan kiri, memperhatikan ukiran dinding istana seolah sedang berkunjung ke museum, bukan menghadapi keputusan penguasa. Sultan membuka sidang tanpa basa-basi. Abu Nawas, katanya dengan suara berat, namamu kembali disebut-sebut sebagai pembuat keributan. Abu Nawas membungkuk hormat. Tuanku, hamba tidak membuat keributan. Hamba hanya berbicara. Kalau bicara bisa membuat ramai, mungkin yang ramai bukan kata-katanya. Beberapa pejabat langsung saling pandang. Ada yang menahan senyum, ada yang menunduk takut. Sultan menghela napas panjang. Kalimat Abu Nawas terdengar sopan, tapi maknanya terasa seperti menyentil. Seorang pejabat maju selangkah dan mulai melaporkan kejadian dengan nada berapi-api. Kata demi kata disampaikan cepat, penuh emosi, dan jelas hanya dari satu sudut pandang. Abu Nawas mendengarkan sambil mengangguk-angguk, sesekali menguap kecil, seolah laporan itu lebih cocok jadi pengantar tidur. Ketika laporan selesai, ruangan menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Sultan, menunggu keputusan. Tidak ada pertanyaan tambahan. Tidak ada upaya mendengar penjelasan panjang. Sultan tampak ingin urusan ini selesai secepat mungkin. Cukup, kata Sultan singkat. Aku tidak ingin istana dipenuhi masalah kecil yang membesar karena satu orang. Abu Nawas mengangkat alis. Tuanku, masalah kecil biasanya membesar karena tidak dikecilkan bersama-sama. Kalimat itu membuat suasana kembali tegang. Salah satu penasihat langsung berdaham keras, memberi isyarat agar Abu Nawas berhenti bicara. Namun Sultan sudah kehilangan kesabaran. Abu Nawas, ujar Sultan, aku lelah dengan tingkahmu. Aku butuh ketenangan, bukan lelucon di saat yang tidak tepat. Abu Nawas menunduk hormat. Hamba mengerti, tuanku. Tidak semua telinga siap mendengar candaan, apalagi saat kepala sedang penuh. Alih-alih melunak, jawaban itu justru dianggap memperkeruh suasana. Sultan menepuk sandaran kursinya. Penjara akan memberimu waktu untuk belajar kapan harus bicara dan kapan harus diam. Ruangan langsung gempar. Beberapa pejabat tampak terkejut, sebagian lagi mengangguk setuju. Keputusan itu terasa cepat, bahkan terlalu cepat. Tidak ada batas waktu yang jelas, tidak ada perdebatan lanjutan. Abu Nawas sendiri tampak tenang. Ia bahkan sempat tersenyum kecil, membuat penjaga yang berdiri di dekatnya kebingungan. Tuanku, kata Abu Nawas dengan nada ringan, jika penjara adalah tempat belajar diam, semoga hamba lulus dengan nilai baik. Beberapa orang hampir tertawa, tapi segera menahannya. Sultan mengibaskan tangan, memberi tanda agar Abu Nawas segera dibawa pergi. Bawa dia. Aku tidak ingin mendengar suaranya lagi hari ini. Saat penjaga mendekat, Abu Nawas merapikan pakaiannya sendiri. Tidak ada perlawanan, tidak ada drama. Ia melangkah dengan tertib, seolah mengikuti undangan, bukan hukuman. Dalam perjalanan keluar ruangan, salah satu pejabat berbisik, dia seharusnya takut. Pejabat lain menjawab pelan. Orang yang pikirannya selalu berjalan lebih cepat dari kakinya, jarang terlihat takut. Abu Nawas mendengar bisikan itu dan tersenyum. Dalam hatinya ia berkata, keputusan cepat sering lahir dari pikiran yang ingin segera tenang. Tapi ketenangan yang dipaksakan, biasanya menyimpan kejutan. Gerbang istana tertutup di belakangnya. Langkah Abu Nawas menuju tempat yang tidak diinginkan siapapun. Namun wajahnya justru terlihat seperti orang yang sedang memulai perjalanan baru. Tidak ada yang tahu apa yang ada di benaknya. Bahkan para penjaga yang mengawalnya pun tidak berani bertanya. Yang jelas, keputusan yang diambil pagi itu akan membawa rangkaian kejadian aneh, lucu, dan sulit dipercaya.
Dan semua orang baru akan menyadari satu hal penting nanti. Terkadang, keputusan yang terlalu cepat memberi ruang bagi kecerdikan yang jauh lebih cepat. Pintu penjara Baghdad menutup dengan suara berat yang menggema panjang. Suara itu biasanya cukup untuk membuat siapapun bergidik. Namun Abu Nawas justru berhenti sejenak, menoleh ke pintu, lalu berkata pelan, "Wah, suaranya meyakinkan. Cocok untuk penutup drama." Penjaga yang mengantarnya saling pandang. Mereka tidak yakin orang di depan mereka ini sedang bercanda atau memang tidak mengerti situasi. Tanpa banyak bicara, mereka mendorong Abu Nawas masuk ke lorong penjara yang panjang dan sempit. Di dalam, udara terasa lembab dan bercampur berbagai aroma yang sulit dijelaskan. Lampu minyak menggantung jarang-jarang, membuat bayangan menari di dinding. Para tahanan mengintip dari balik jeruji, sebagian dengan tatapan curiga, sebagian lagi dengan wajah kosong yang sudah terlalu lama berdamai dengan keadaan. Abu Nawas melangkah perlahan, matanya berkeliling penuh rasa ingin tahu. Ia memperhatikan setiap sel seolah sedang mengamati pameran seni. Menarik, gumamnya, arsitektur sederhana, tapi penuh cerita. Ketika sampai di sel yang akan ditempatinya, penjaga membuka pintu besi dengan bunyi berderit panjang. "Masuk," katanya singkat. Abu Nawas melangkah masuk tanpa ragu. Ia menoleh ke penjaga dan bertanya dengan sopan, "Apakah kamar ini termasuk sarapan pagi atau hanya pemandangan?" Penjaga menghela napas panjang. "Masuk saja, Abu Nawas. Jangan buat hari pertama ini lebih panjang." Begitu pintu ditutup, Abu Nawas berdiri diam beberapa saat. Ia melihat sekeliling, dinding batu kasar, lantai dingin, dan sudut ruangan yang sepi. Tidak ada kemewahan, tidak ada kenyamanan. Namun wajahnya tidak menunjukkan ketakutan. Ia justru tersenyum kecil, seolah menemukan sesuatu yang ia cari. Tak lama kemudian, terdengar suara dari sel sebelah. "Kau Abu Nawas?" "Ya." Abu Nawas menoleh. Kalau suaraku masih dikenal, berarti aku belum benar-benar hilang. Tahanan itu tertawa kecil. "Kau aneh. Orang lain masuk ke sini dengan wajah muram. Kau malah seperti tamu." Abu Nawas duduk bersila. Setiap tempat punya aturan. Kalau aku masuk dengan wajah sedih, penjara ini menang. Jadi biarlah aku yang menang dulu. Percakapan kecil itu menarik perhatian tahanan lain. Beberapa mulai menyimak, beberapa ikut menyahut. Dalam waktu singkat, sel penjara yang biasanya sunyi berubah menjadi agak hidup. Bukan karena kebisingan, tapi karena rasa penasaran. Salah satu tahanan bertanya, "Kau tidak takut tinggal di sini?" Abu Nawas mengangkat bahu. Takut itu seperti bayangan. Kalau dikejar, ia lari. Kalau diabaikan, ia diam. Hari berjalan lambat. Waktu di penjara seolah tidak punya jam. Abu Nawas mengisi harinya dengan hal-hal sederhana. Ia menghitung batu di dinding, berbicara dengan dirinya sendiri, dan bahkan menyapa serangga yang lewat. Seekor tikus kecil muncul di sudut sel. Abu Nawas menatapnya serius. "Tenang, aku juga pendatang baru. Kita saling menghormati saja." Tikus itu lari, seolah mengerti. Menjelang sore, penjaga membagikan makanan. Suasana biasanya sunyi dan tegang, namun kali ini berbeda. Abu Nawas menerima mangkuknya, mengendus isinya, lalu berkata pelan, "Baunya jujur, tidak berpura-pura lezat." Beberapa tahanan tertawa pelan. Penjaga mengernyit, tapi memilih diam. Malam pun tiba. Lampu-lampu diredupkan. Biasanya, malam adalah waktu terberat di penjara. Namun Abu Nawas justru duduk bersandar, menatap jeruji besi dengan tatapan berpikir. Ia tidak tidur cepat. Pikirannya berjalan ke sana kemari, menyusun sesuatu yang belum jelas bentuknya. Di tengah keheningan, ia bergumam, jika manusia terlalu lama diperlakukan seperti benda, ia akan lupa caranya berjalan sebagai manusia. Tapi jika ia bisa menyesuaikan diri, mungkin ia bisa menjadi apa saja. Kalimat itu terdengar aneh, bahkan bagi dirinya sendiri. Namun ada kepuasan kecil di dadanya, seolah sebuah ide mulai tumbuh. Penjaga yang berpatroli malam hari sempat berhenti dan mengintip sel Abu Nawas. Ia melihat Abu Nawas duduk diam, tidak mengeluh, tidak berteriak, bahkan tidak tidur. Orang ini, pikirnya, tidak seperti tahanan lain. Malam pertama berlalu tanpa keributan. Namun ada sesuatu yang berubah. Penjara yang biasanya membungkam suara,
justru menjadi tempat di mana Abu Nawas mulai mendengar pikirannya sendiri dengan lebih jelas. Dan di balik jeruji besi yang dingin itu, hari pertama bukan menjadi akhir kebebasan, melainkan awal dari sebuah rencana yang belum dipahami siapapun. Hari-hari di penjara berjalan dengan ritme yang sama. Pagi yang lambat, siang yang membosankan, dan malam yang panjang. Namun sejak Abu Nawas berada di sana, ritme itu mulai terasa tidak biasa. Bukan karena keributan, bukan pula karena protes, melainkan karena tingkah kecil yang sulit dijelaskan. Awalnya hanya hal sepele. Abu Nawas mulai berjalan dengan langkah yang berbeda. Tidak tegap seperti biasanya, melainkan agak menunduk. Kepalanya sering bergerak ke kanan dan ke kiri, seolah sedang memperhatikan sesuatu di lantai yang tidak dilihat orang lain. Para tahanan memperhatikan, tapi belum berani berkomentar. Di penjara, terlalu banyak bertanya kadang justru mengundang masalah. Keesokan harinya, keanehan itu bertambah. Saat makanan dibagikan, Abu Nawas tidak langsung duduk seperti biasa. Ia berdiri sejenak, menatap mangkuknya, lalu mengeluarkan suara aneh dari tenggorokan. Bukan kata, bukan pula keluhan. Suara itu singkat, pelan, dan membuat beberapa tahanan saling pandang. "Apa kau sakit?" tanya salah satu tahanan dengan nada khawatir. Abu Nawas menoleh perlahan, lalu tersenyum tipis tanpa menjawab. Ia kemudian duduk dan makan seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Sejak saat itu, keanehan Abu Nawas menjadi bahan bisik-bisik. Dia kenapa? Jangan-jangan pikirannya terganggu. Atau mungkin terlalu lama menyendiri. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia tidak membantah, tidak menjelaskan. Justru ia mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan baru yang semakin membuat orang heran. Kadang ia berdiri lama di sudut sel, menatap dinding kosong. Kadang ia berjalan berputar pelan, berhenti, lalu melanjutkan lagi tanpa tujuan jelas. Penjaga penjara pun mulai memperhatikan. Salah satu penjaga berkata pada temannya, "Abu Nawas itu aneh." Tapi anehnya bukan seperti orang marah. Penjaga lain mengangguk, justru terlalu tenang. Itu yang bikin curiga. Suatu siang, saat penjara relatif sepi, Abu Nawas melakukan hal yang membuat beberapa penjaga berhenti melangkah. Ia membawa alas tidurnya ke sudut sel, lalu menatanya rapi, terlalu rapi untuk ukuran penjara. Setelah itu, ia berdiri diam, menunduk, dan kembali mengeluarkan suara aneh, kali ini sedikit lebih panjang. Penjaga mendekat. "Abu Nawas, kau baik-baik saja?" Abu Nawas mengangguk pelan, tanpa menatap. "Baik, sangat baik." Jawabannya singkat, tapi caranya mengucapkannya terasa berbeda. Tidak seperti Abu Nawas yang biasanya penuh kata. Penjaga itu mengernyit, lalu pergi tanpa komentar. Hari berikutnya, keanehan semakin jelas. Abu Nawas mulai jarang berbicara. Jika berbicara pun, kalimatnya pendek, nadanya datar. Ia lebih sering diam, mengamati, dan bergerak pelan. Para tahanan yang dulu sering berbincang dengannya kini memilih menjaga jarak. "Aku tidak tahu kenapa," kata seorang tahanan, "tapi melihatnya sekarang rasanya seperti melihat orang lain." Penjaga malam juga mulai melaporkan hal serupa. Dia tidak tidur seperti biasa. Dia berdiri lama tanpa bergerak. Kadang terdengar suara aneh dari selnya. Namun tidak ada yang berani mengambil kesimpulan. Tidak ada keributan, tidak ada pelanggaran. Abu Nawas tidak melawan aturan. Justru ia terlihat terlalu patuh, terlalu tenang, dan terlalu berubah. Salah satu penjaga senior akhirnya berkata, "Perubahan tanpa sebab itu lebih berbahaya daripada amarah." Kabar tentang tingkah Abu Nawas perlahan menyebar di dalam penjara. Dari mulut ke mulut, cerita itu berubah-ubah. Ada yang bilang Abu Nawas sedang berpura-pura. Ada yang bilang ia sedang mencoba sesuatu. Ada pula yang mulai merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Sementara itu, Abu Nawas sendiri tetap menjalani hari-harinya tanpa penjelasan. Di balik wajah datarnya, ada ketenangan yang sulit dibaca. Ia seolah sedang menunggu sesuatu, atau membiarkan sesuatu tumbuh dengan sendirinya. Suatu sore, seorang penjaga berhenti lama di depan selnya. Ia memperhatikan cara Abu Nawas berdiri, cara ia menoleh, dan cara ia diam. Penjaga itu bergumam pelan, "Ini bukan sekadar kebiasaan baru." Sejak hari itu, pengawasan terhadap Abu Nawas diam-diam diperketat. Bukan karena ia berbahaya, melainkan karena ia terlalu sulit dipahami. Dan di penjara,
hal yang tidak dipahami seringkali dianggap mengancam. Tingkah aneh Abu Nawas kini bukan lagi sekadar bahan obrolan. Ia telah menjadi tanda tanya besar. Tanda tanya yang perlahan bergerak keluar dari balik jeruji, menuju telinga-telinga yang lebih berkuasa. Dan tanpa disadari siapapun, rasa curiga itu sedang membuka jalan menuju peristiwa yang jauh lebih aneh dari sekadar keheningan. Penjara Baghdad kembali pada kebiasaannya yang sunyi, namun hanya di permukaan. Di balik langkah para penjaga yang terdengar teratur, ada kegelisahan kecil yang mulai tumbuh. Kegelisahan itu tidak muncul karena keributan, bukan pula karena pelanggaran, melainkan karena satu nama yang terus disebut dengan nada ragu, Abu Nawas. Awalnya para penjaga mencoba mengabaikan perubahan yang mereka lihat. Penjara telah menyaksikan banyak manusia berubah. Ada yang menjadi pemurung, ada yang mudah marah, ada pula yang diam seperti batu. Namun perubahan Abu Nawas terasa berbeda. Ia tidak menunjukkan keputusasaan, juga tidak menunjukkan kemarahan. Ia justru tampak semakin tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang sedang menjalani hukuman. Setiap pergantian jaga, laporan kecil mulai muncul. Abu Nawas jarang bicara. Gerakannya aneh, seperti sedang meniru sesuatu. Dia tidak meminta apa-apa, tapi juga tidak bersikap seperti sebelumnya. Laporan-laporan itu awalnya dianggap sepele. Namun ketika laporan yang sama terus muncul dari penjaga yang berbeda, nada pembicaraan pun berubah. Seorang penjaga muda berkata dengan suara pelan, "Aku tidak tahu kenapa, tapi berada dekat selnya membuatku tidak nyaman." Penjaga senior menatapnya tajam. Tidak nyaman karena apa? Karena dia tidak terlihat seperti orang yang takut di penjara. Jawab penjaga itu jujur. Kata-kata tersebut membuat ruangan penjaga sunyi sejenak. Dalam dunia mereka, ketakutan adalah hal yang biasa. Ketika ketakutan tidak muncul, justru itulah yang dianggap ganjil. Suatu malam, kepala penjaga penjara memutuskan untuk mengamati langsung. Ia berdiri agak jauh, memperhatikan dari balik bayangan. Abu Nawas terlihat berdiri diam, menunduk, lalu bergerak pelan dengan pola yang sama berulang kali. Tidak ada suara keras, tidak ada keluhan, hanya gerakan yang konsisten dan sulit dimengerti. Ini tidak wajar, gumam kepala penjaga. Keesokan paginya, laporan resmi akhirnya dibuat. Isinya singkat, tapi nadanya serius. Tidak menyebut pelanggaran, tidak menyebut bahaya, hanya satu kalimat yang terasa janggal. Perilaku Abu Nawas menunjukkan perubahan yang sulit dijelaskan dan perlu perhatian lebih lanjut. Laporan itu berpindah tangan, dari meja penjaga ke meja pengawas, lalu menuju kantor yang lebih tinggi. Setiap orang yang membacanya mengerutkan dahi. Tidak ada tuduhan, tidak ada bukti pelanggaran, namun rasa curiga terus menempel. Akhirnya, laporan itu sampai ke istana. Di istana, para pejabat sedang sibuk dengan urusan negara. Namun ketika nama Abu Nawas kembali muncul, beberapa di antara mereka saling pandang. Bukankah dia sudah dipenjara? Kenapa namanya muncul lagi? Seorang pejabat membaca laporan itu dengan suara pelan, lalu berhenti di tengah kalimat. "Ini aneh," katanya. Tidak ada kesalahan baru, tapi mereka terdengar khawatir. Sultan yang sedang duduk mendengarkan mengangkat kepalanya. Khawatir karena apa? Pejabat itu ragu sejenak sebelum menjawab. Mereka tidak bisa menjelaskan. "Tuanku, perubahannya tidak jelas, tapi terasa." Sultan menghela napas panjang. "Aku memerintahkan penjara, bukan teka-teki." Namun rasa ingin tahu mulai muncul. Sultan memerintahkan agar laporan tambahan dikirim. Ia ingin tahu apakah ini hanya kegelisahan penjaga, atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Beberapa hari kemudian, laporan lanjutan tiba. Isinya semakin membuat alis Sultan terangkat. Tidak ada keributan, tidak ada permintaan pembebasan, tidak ada keluhan. Hanya catatan tentang kebiasaan-kebiasaan aneh yang semakin konsisten. "Orang ini," kata Sultan pelan, "selalu membuat masalah tanpa terlihat membuat masalah." Para penasihat mulai berdiskusi. Ada yang menganggap Abu Nawas sedang berpura-pura untuk menarik perhatian. Ada pula yang khawatir perubahan itu justru tanda sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Tidak satu pun dari mereka memiliki jawaban pasti. "Bagaimana jika dia sakit?" tanya salah satu penasihat. "Kalau sakit, seharusnya mengeluh," jawab yang lain. "Justru itu," sahut penasihat ketiga, "dia tidak mengeluh." Ruangan kembali sunyi. Dalam keheningan itu, Sultan menyadari satu hal,
keputusan cepat yang dulu ia ambil kini menuntut perhatian lebih. Abu Nawas, meski berada di balik jeruji, kembali mengusik ketenangan istana, tanpa suara, tanpa protes, tanpa kata-kata berlebihan. Akhirnya Sultan berkata, "Awasi dia lebih dekat. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Perintah itu terdengar sederhana, namun membawa konsekuensi besar. Sejak saat itu, Abu Nawas bukan lagi sekadar tahanan. Ia menjadi pusat perhatian diam-diam, topik pembicaraan yang berbisik dari lorong penjara hingga ruang istana. Dan tanpa disadari siapapun, kabar aneh yang sampai ke istana itu bukanlah akhir dari kebingungan, melainkan awal dari kejutan yang akan membuat semua orang bertanya-tanya. Siapa sebenarnya Abu Nawas saat ini? Pagi itu istana terasa lebih sibuk dari biasanya. Bukan karena perayaan, bukan pula karena kunjungan tamu penting, melainkan karena satu perintah sederhana dari Sultan, Abu Nawas harus diperiksa. Kalimat itu terdengar biasa, tetapi semua orang tahu, jika Abu Nawas terlibat, tidak ada yang benar-benar biasa. Beberapa petugas khusus datang ke penjara dengan sikap hati-hati, seolah akan menghadapi sesuatu yang tidak terlihat. Mereka tidak membawa rantai tambahan, tidak pula membawa senjata. Mereka hanya membawa perintah dan rasa ingin tahu yang besar. Ketika pintu sel dibuka, Abu Nawas berdiri di sudut ruangan. Sikapnya tenang, matanya menunduk, dan gerakannya pelan. Ia tidak terkejut melihat tamu-tamu itu. Bahkan ia tidak menyapa lebih dulu, sesuatu yang sangat tidak biasa bagi orang sepertinya. "Abu Nawas," kata salah satu petugas, "kami diminta membawa kau untuk diperiksa." Abu Nawas mengangguk pelan. Tanpa bertanya kemana atau untuk apa, ia melangkah mengikuti mereka. Para penjaga saling pandang. Ketenangan itu justru membuat suasana terasa canggung. Di halaman penjara, beberapa pejabat sudah menunggu. Ada tabib kerajaan, pencatat istana, dan seorang penasihat yang terkenal teliti. Mereka berdiri berjarak, memperhatikan setiap gerak Abu Nawas dengan seksama, seolah takut melewatkan detail kecil. Pemeriksaan dimulai dengan pertanyaan sederhana. "Siapa namamu?" tanya pencatat. Abu Nawas berhenti sejenak sebelum menjawab. "Nama biasanya dipakai manusia." Jawaban itu membuat alis para pejabat terangkat. Pencatat menoleh ke penasihat, lalu mencoba lagi. "Apakah kau Abu Nawas?" Abu Nawas mengangguk pelan. "Dulu." Satu kata itu langsung mengubah suasana. Tabib melangkah maju, memperhatikan wajah Abu Nawas. "Apakah kepalamu sakit?" tanyanya lembut. Abu Nawas menggeleng. "Tidak, kepalaku bekerja seperti biasa. Mungkin lebih sederhana." Para pejabat mulai saling berbisik. Tidak ada tanda kebingungan, tidak ada amarah, tapi jawabannya terasa tidak lurus. Tabib kemudian meminta Abu Nawas berjalan maju dan mundur. Abu Nawas melakukannya, namun dengan langkah yang tidak biasa, lebih lambat, lebih berat, dan sedikit menunduk. "Apakah kakimu nyeri?" tanya tabib lagi. "Tidak," jawab Abu Nawas singkat. Pemeriksaan berlanjut. Abu Nawas diminta duduk, berdiri, dan melakukan gerakan sederhana. Semua ia lakukan dengan patuh, tapi selalu dengan cara yang terasa berbeda. Tidak salah, hanya tidak seperti manusia pada umumnya. Penasihat akhirnya bertanya, "Abu Nawas, apakah kau merasa berubah sejak berada di penjara?" Abu Nawas menatap tanah sebelum menjawab. Penjara mengajarkan banyak hal. Salah satunya, manusia sering diperlakukan bukan sebagai manusia. Jawaban itu terdengar tenang, tapi membuat ruangan sunyi. Penasihat mencatat, namun wajahnya terlihat bingung. Mereka mencoba pertanyaan lain, berharap mendapatkan jawaban yang lebih jelas. "Apakah kau mengerti mengapa kau diperiksa?" "Mengerti," jawab Abu Nawas. "Lalu, kalian bingung?" Beberapa orang hampir tersenyum, tapi menahannya. Tabib kemudian memeriksa denyut nadi, pernapasan, dan tatapan mata. Secara fisik, tidak ada yang aneh. Semua normal. Justru itu yang membuat hasil pemeriksaan semakin membingungkan. "Secara tubuh, dia sehat," kata tabib pelan. "Lalu secara pikiran?" tanya pejabat lain. Tabib ragu sebelum menjawab. "Pikirannya berbeda, tapi tidak rusak." Pemeriksaan dilanjutkan di ruang istana yang lebih tenang. Sultan sendiri mengamati dari kejauhan. Ia tidak ikut bertanya, hanya memperhatikan. Setiap jawaban Abu Nawas terdengar sopan, singkat,
dan seolah memiliki makna ganda. "Apakah kau ingin bebas?" tanya salah satu penasihat. Abu Nawas berpikir sejenak. Bebas dari apa? Pertanyaan itu membuat beberapa orang saling pandang. Tidak ada jawaban yang tepat. Sultan menghela napas pelan. Orang ini selalu membuat pertanyaan lebih banyak daripada jawaban. Setelah pemeriksaan panjang, para pejabat berkumpul untuk berdiskusi. Mereka sepakat pada satu hal. Abu Nawas tidak sakit, tidak melanggar aturan, dan tidak berbahaya. Namun perubahan sikapnya terlalu nyata untuk diabaikan. Sultan akhirnya berkata, "Jika kita tidak tahu apa yang terjadi, kita harus melihat lebih dekat." Keputusan pun diambil. Abu Nawas dikembalikan ke penjara, namun dengan pengawasan lebih ketat dan laporan rutin. Ia tidak protes. Ia hanya membungkuk hormat, lalu melangkah pergi dengan langkah yang sama seperti sebelumnya. Saat ia dibawa kembali, seorang penjaga berbisik, "Apa sebenarnya yang terjadi padamu?" Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya menoleh sebentar, tersenyum tipis, lalu kembali menunduk. Pemeriksaan hari itu tidak memberikan kepastian. Justru sebaliknya, ia menambah satu lapisan kebingungan baru. Para pejabat merasa telah melihat sesuatu yang penting, namun tidak bisa menyebutkannya dengan kata-kata. Dan di balik langkah pelan Abu Nawas menuju selnya, tersimpan sebuah pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah ia sedang kehilangan sesuatu? Atau justru sedang menemukan cara baru untuk bertahan? Istana kembali sunyi. Namun sunyi yang kali ini terasa berat. Bukan karena tidak ada orang, melainkan karena terlalu banyak pikiran yang menggantung di udara. Para penasihat duduk berhadap-hadapan, gulungan catatan terbuka, tetapi tidak satu pun berani memulai pembicaraan. Semua menunggu Sultan berbicara lebih dulu. Sultan berdiri di dekat jendela, memandang halaman istana dengan wajah serius. Ia telah memimpin lama, membuat banyak keputusan besar, namun urusan Abu Nawas selalu menempati tempat yang aneh di benaknya. Tidak berbahaya, tidak melanggar, tapi terus mengusik ketenangan. "Apa pendapat kalian?" tanya Sultan akhirnya, tanpa menoleh. Seorang penasihat tua berdeham pelan. "Tuanku, secara aturan, tidak ada alasan menambah hukuman. Namun secara kebiasaan, perilakunya tidak biasa." Penasihat lain menambahkan, "Jika kita membiarkannya begitu saja, penjaga akan terus resah. Tapi jika kita menghukumnya lebih berat, kita tidak punya dasar yang kuat." Sultan mengangguk pelan. Inilah dilema yang jarang ia hadapi. Seseorang yang tidak salah, namun juga tidak sepenuhnya bisa dipahami. Ia kembali duduk, jemarinya mengetuk sandaran kursi, satu-satu, perlahan. Abu Nawas selalu menantang logika, katanya. Bahkan saat diam, dia masih membuat orang berpikir. Keheningan kembali turun. Seorang penasihat muda yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. "Tuanku, mungkin masalahnya bukan pada apa yang dia lakukan, tapi pada bagaimana kita melihatnya." Sultan menoleh. "Maksudmu?" "Selama ini, kita memperlakukannya sebagai manusia yang melanggar aturan. Tapi perilakunya sekarang tidak sepenuhnya menunjukkan itu." Kalimat itu membuat ruangan terasa semakin tegang. Beberapa penasihat mengerutkan dahi, yang lain terlihat ragu. Sultan tidak langsung menanggapi. Ia bangkit, berjalan pelan mengitari ruangan. "Jika aku memperlakukan dia seperti manusia biasa," ujar Sultan, "dia selalu menemukan celah. Jika aku memperlakukannya sebagai masalah, dia berubah menjadi teka-teki." Ia berhenti berjalan. "Maka mungkin aku harus memperlakukannya sebagai sesuatu yang lain." Para penasihat saling pandang. Tidak ada yang berani bertanya lebih lanjut. Mereka tahu, Sultan sedang menuju keputusan yang tidak lazim. Akhirnya Sultan berkata, "Jika Abu Nawas tidak berperilaku seperti manusia, maka jangan perlakukan dia seperti manusia yang bersalah." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi maknanya membuat semua orang terdiam. Seorang penasihat mencoba memastikan, "Tuanku bermaksud..." Sultan mengangkat tangannya. "Bukan hukuman tambahan, bukan pembebasan penuh. Sesuatu di antara keduanya." Perintah itu kemudian disusun dengan kata-kata resmi. Abu Nawas tidak akan diperlakukan sebagai tahanan bermasalah. Ia juga tidak akan diberi hak istimewa. Ia akan dikeluarkan dari daftar tahanan manusia biasa dan ditempatkan dalam pengawasan khusus dengan perlakuan berbeda. Keputusan itu membuat para pejabat kebingungan. Bagaimana cara melaksanakannya? Di mana dia akan ditempatkan?
Apa sebutannya? Sultan hanya menjawab, kalian akan mengerti saat melihatnya. Perintah pun disampaikan ke penjara. Kepala penjaga membaca surat itu berulang kali, memastikan tidak salah baca. Ini tidak pernah terjadi, katanya pelan. Namun perintah Sultan tetap perintah. Malam itu, persiapan dilakukan dengan hati-hati. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada keramaian. Abu Nawas dipanggil keluar dari selnya dengan tenang. Abu Nawas, kata kepala penjaga, ada keputusan baru. Abu Nawas menoleh, menunggu tanpa bertanya. Kau tidak lagi ditempatkan seperti tahanan lainnya. Abu Nawas mengangguk pelan. Baik. Jawaban itu membuat penjaga terdiam sejenak. Tidak ada rasa terkejut, tidak ada rasa senang. Seolah Abu Nawas sudah menduga semuanya. Ia dibawa ke area penjara yang jarang digunakan. Tempat itu lebih terbuka, lebih sepi, dan tidak memiliki jeruji seperti sel biasa. Bukan kebebasan, tapi juga bukan kurungan penuh. Mulai sekarang, kata penjaga, kau akan berada di sini. Abu Nawas melangkah masuk, menoleh sejenak ke langit malam yang terlihat dari atas. Ia tersenyum kecil. Langit tetap sama, gumamnya. Di istana, Sultan menerima laporan bahwa perintahnya telah dilaksanakan. Ia duduk diam, lalu berkata pelan, sekarang, kita lihat siapa sebenarnya Abu Nawas. Keputusan itu memang aneh. Tidak ada catatan serupa sebelumnya. Namun Sultan merasa, untuk orang yang selalu bermain di luar kebiasaan, keputusan pun harus keluar dari kebiasaan. Dan di balik ketenangan malam itu, sebuah langkah aneh telah diambil. Langkah yang tanpa disadari Sultan sendiri akan membuka jalan menuju kejadian paling mengejutkan dari semuanya. Pagi itu halaman istana tampak lebih ramai dari biasanya. Bukan karena perayaan, melainkan karena rasa ingin tahu. Para pejabat, penjaga, dan beberapa penasihat berkumpul dengan wajah penuh tanda tanya. Keputusan Sultan semalam telah menimbulkan banyak spekulasi. Tidak ada yang benar-benar mengerti arah langkah ini, kecuali satu hal. Hari ini, semuanya akan terjawab. Sultan duduk di kursi kebesaran. Sikapnya tenang namun matanya awas. Bawa Abu Nawas ke sini, perintahnya singkat. Tak lama kemudian, Abu Nawas muncul dari sisi halaman. Cara berjalannya masih sama, pelan, menunduk, dan penuh ketenangan yang sulit dijelaskan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia berhenti di tengah halaman, menunggu tanpa diminta. Sikapnya membuat para pejabat saling pandang. Sultan membuka percakapan dengan suara mantap. Abu Nawas, aku telah mengikuti laporan tentangmu. Banyak yang bingung. Bahkan aku pun demikian. Abu Nawas mengangguk pelan. Kebingungan sering datang ketika kebiasaan berubah, tuanku. Beberapa pejabat berdeham. Sultan melanjutkan, kau tidak melanggar aturan, tapi kau juga tidak bertingkah seperti manusia pada umumnya. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Abu Nawas terdiam sejenak. Ia menoleh ke sekeliling, memandang wajah-wajah yang menunggu jawaban. Lalu, dengan nada datar namun jelas, ia berkata, tuanku memperlakukan hamba tanpa mendengar. Penjara mengajarkan satu hal. Ketika suara manusia tidak didengar, manusia belajar diam. Dan ketika manusia diperlakukan tanpa martabat, ia belajar menyesuaikan diri. Sultan menyipitkan mata. Menyesuaikan diri bagaimana? Abu Nawas menarik napas. Dengan menjadi apa yang dianggap pantas. Keheningan jatuh. Kalimat itu sederhana, namun maknanya menggema. Salah satu penasihat berbisik, apa maksudnya? Sultan memberi isyarat agar Abu Nawas melanjutkan. Di penjara, kata Abu Nawas, hamba diperhatikan bukan karena kata-kata, tapi karena perubahan. Maka hamba berubah, bukan untuk menipu, tapi untuk menunjukkan akibat dari keputusan yang terburu-buru. Sultan terdiam. Jadi semua ini, Abu Nawas mengangguk, adalah cermin, tuanku. Ketika seseorang diperlakukan tanpa kesempatan bicara, ia akan tampak aneh. Ketika ia dianggap bukan manusia sepenuhnya, ia akan bertingkah seperti bukan manusia. Beberapa orang tak kuasa menahan senyum pahit. Tiba-tiba, seorang penjaga yang sejak tadi diam tertawa kecil. Tawa itu menular. Suasana yang tegang perlahan mencair. Sultan menghela napas panjang, lalu tertawa, tawa pendek namun tulus. Abu Nawas, katanya,
Kau membuat istana ini berpikir terlalu keras. Abu Nawas tersenyum. Kadang, tuanku, tawa adalah tanda bahwa pikiran akhirnya sampai. Sultan bangkit dari kursinya. Keputusan yang kuambil terlalu cepat. Aku mengakuinya. Para pejabat terkejut. Pengakuan seperti itu jarang terdengar. Sultan melanjutkan. Aku memenjarakanmu tanpa mendengar penjelasan. Dan kau membalasnya dengan pelajaran yang tidak biasa. Abu Nawas membungkuk hormat. Hamba hanya ingin didengar. Sultan menoleh ke para pejabat. Lepaskan Abu Nawas dari semua pembatasan. Ia bebas. Sorak kecil terdengar, tertahan namun jelas. Abu Nawas berdiri tegak untuk pertama kalinya sejak lama. Wajahnya kembali seperti dulu, cerah, penuh kecerdikan, dan sedikit usil. Terima kasih, tuanku, katanya ringan. Hamba senang kembali menjadi manusia sepenuhnya. Tawa pun pecah di halaman istana. Para pejabat yang sebelumnya tegang kini saling tersenyum. Penjaga yang dulu curiga kini mengangguk hormat. Sultan mengangkat tangannya, memberi isyarat tenang. Pelajaran hari ini, katanya, adalah tentang mendengar sebelum memutuskan. Karena keputusan yang terlalu cepat bisa membuat kita kehilangan akal sehat dan menemukan keledai di tempat yang tidak kita duga. Semua tertawa lebih keras. Abu Nawas tersenyum lebar. Selama keledai itu membawa hikmah, tuanku, mungkin ia tidak sepenuhnya salah tempat. Tawa kembali pecah, kali ini tanpa beban. Hari itu, istana bukan hanya mendapatkan hiburan, tetapi juga pengingat penting. Kebijaksanaan tidak selalu datang dari suara keras, dan keadilan tidak lahir dari keputusan tergesa-gesa. Abu Nawas melangkah meninggalkan istana dengan ringan. Langkahnya mantap, kepalanya tegak. Di belakangnya, kisah hari itu akan diceritakan berulang-ulang, sebagai lelucon, sebagai dongeng, dan sebagai pelajaran. Dan begitulah, dari kebingungan lahir tawa, dari tawa lahir hikmah, dan dari keputusan yang aneh, lahir kebijaksanaan yang akan lama diingat. Dari kisah ini kita belajar bahwa kecerdikan tidak selalu melawan dengan kekerasan, dan keputusan tergesa-gesa bisa berujung pada hal yang memalukan. Jika Anda tersenyum atau tertawa, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah Abu Nawas berikutnya.